Ternyata public speaking ada ilmunya yang perlu Anda ketahui dan Anda pelajari. Dalam kehidupan sehari-hari, berbicara di depan publik atau public speaking sering menjadi kegiatan rutin dan tuntutan pekerjaan setiap orang. Banyak orang mengatakan bahwa menyampaikan pidato di depan publik itu mudah. Namun, tidak sedikit pula yang mengatakan sebaliknya. Dalam menyampaikan public speaking sebenarnya ada ilmunya. Ada dasar-dasar pengetahuan yang perlu diketahui dan dikuasai. Public speaking yang baik memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang baik pula. Karena public speaking tidak hanya sekedar bisa berbicara di depan umum, dan mengenai cara yang baik menyampaikan public speaking itu bisa dipelajari dengan mudah. Mari kita lihat pengertian public speaking. Public speaking adalah kegiatan berbicara di depan orang banyak untuk menyampaikan informasi, pemikiran, pandangan, gagasan, ajakan, bujukan, dan melakukan interaktif secara terstruktur sehingga orang lain, audiens atau pendengar dapat mengetahui, mengerti, memahami, dan sekaligus termotivasi untuk berpikir dan atau melakukan sesuatu. Apa tujuan public speaking? Pertama, untuk menyampaikan informasi, ide, gagasan, dan pemikiran kepada orang lain agar orang lain mendapatkan pengetahuan terutama tentang sesuatu hal yang baru atau sesuatu yang mereka sudah ketahui akan tetapi mereka perlu diingatkan kembali. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan wawasan orang banyak. Kedua, mengajak orang lain dalam hal ini adalah publik untuk bertransformasi dari satu keadaan lingkungan, kehidupan, dan kondisi sosial ekonomi yang sedang terjadi dan kurang menguntungkan ke keadaan lain yang lebih baik dan memang dibutuhkan oleh orang tersebut. Tujuan dari transformasi publik ini adalah terciptanya perubahan-perubahan struktural dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat dan bangsa ke arah yang lebih baik. Ketiga, untuk mendorong orang lain melakukan sesuatu dengan baik, tekun, dan bersungguh-sungguh sesuai dengan kedudukan, status, dan pekerjaan mereka masing-masing, bahwa apa yang telah dan sedang mereka lakukan selama ini adalah sesuatu yang baik dan penting, namun harus ditingkatkan agar memberi manfaat yang lebih besar bagi diri mereka dan orang banyak. Keempat, untuk mengajak, membujuk, dan mempengaruhi orang lain agar orang lain terpengaruh, terdorong, dan mau mengikuti kemauan orang yang menyampaikan public speaking. Ini sering terjadi dan terlihat nyata pada pidato-pidato yang disampaikan oleh pejabat negara atau pemerintah, tokoh politik, dan orang-orang yang mempunyai misi tertentu. Apakah public speaking mengerikan atau menakutkan? Nah, banyak orang mengatakan bahwa public speaking itu menakutkan. Itu sangat tergantung pada apakah Anda memiliki dan menguasai ilmunya atau tidak, serta apakah Anda mempersiapkan diri dengan baik atau tidak dalam menyampaikan pidato di depan umum. Sekali lagi, saya garis bawahi bahwa public speaking sesungguhnya tidak menakutkan apabila Anda menguasai ilmunya. Public speaking bisa saja jadi menakutkan apabila Anda tidak siap dan karena tidak menguasai ilmunya dengan baik. Memang ada beberapa survei yang menemukan bahwa banyak orang menilai dan merasa bahwa public speaking itu adalah sesuatu yang sangat menakutkan sehingga sering dihindari. Dikutip dari Verbling.com, survei Wall Street Journal menemukan bahwa berbicara di depan umum ternyata menduduki peringkat pertama ketakutan di antara banyak orang. Sementara CNBC News mengungkap bahwa ketakutan untuk berbicara di depan umum
dirasakan oleh 75% orang dewasa. Ini ditulis oleh skillacademy.com ya. Nah, ketakutan ini bisa dihindari dan diatasi dengan cara menguasai dan mempraktekkan ilmu public speaking yang kita bahas di dalam online kelas kita ini. Siapa saja yang memerlukan pengetahuan dan kemampuan yang baik dalam public speaking? Semua orang memerlukan pengetahuan dan kemampuan dalam public speaking. Terutama, pertama, pelajar. Karena mereka harus menyampaikan pidato dan presentasi di kelas atau di organisasi kegiatan sekolah. Dua, mahasiswa, karena mereka harus menyampaikan presentasi, pidato, berdiskusi, dan berdebat. Mahasiswa juga berinteraksi dengan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan community service kampus. Ketiga, guru, karena mereka harus menjelaskan dan memaparkan banyak hal dan materi kepada murid, orang tua murid, sesama guru, pimpinan, dan masyarakat. Empat, dosen, karena dosen harus menyampaikan kuliah, paparan, penelitian, dan berbagai penjelasan kepada banyak pihak, terutama yang berkaitan dengan mata kuliah yang diajarkan. 5. Aktivis, karena mereka menyampaikan berbagai ide, kritik, gagasan, dan pandangan kepada publik dan pemerintah. 6. Politisi, karena mereka harus berbicara di depan konstituen, meyakinkan masyarakat dan pemerintah. 7. Motivator, karena mereka harus menggerakkan orang lain untuk berpikiran positif dan berbuat sesuatu. 8. YouTuber, karena mereka menghadapi dan berbicara di depan masyarakat luas melalui channel YouTube. 9. Pegiat media sosial, karena mereka harus bisa berkomunikasi dan meyakinkan masyarakat tentang konten-konten yang mereka buat. 10. Pimpinan organisasi masyarakat, karena mereka harus berbicara di dalam organisasi dan dengan publik. Ke-11. Pejabat pemerintah dan non-pemerintah, karena mereka berhadapan dan harus berbicara dengan kolega, pimpinan, staf, dan masyarakat. Sahabat Basnur Academy dimanapun berada, terima kasih Anda telah mengikuti online kelas kita ini tentang public speaking ya. Saya mengundang Anda semua untuk berinteraksi dengan saya. Nah, inilah yang membuat online kelas kita ini di Basnur Academy ini berbeda dibandingkan dengan berbagai online kelas yang lain. Apa undangan saya? Di dalam online kelas kita tentang public speaking ini, saya juga ingin dan akan berbagi dengan teman-teman sahabat Basnur Academy tentang study cases. Hal-hal, sesuatu pengalaman yang unik, menarik, yang pernah saya rasakan, alami dalam dan berkaitan dengan public speaking ini. Nah, saya ingin menceritakan kepada teman-teman tentang pengalaman saya, dan saya mengundang teman-teman para sahabat Basnur Academy untuk memberikan respons, jawaban, tanggapan, dan juga opini tentang cases ya, case studies yang saya berbagi dengan Anda. Silakan Anda respons, sampaikan respons dan komentar Anda ke alamat email di bawah ini, dan saya secara pribadi dan juga secara langsung akan menjawabnya, akan meresponsnya kepada Anda melalui email yang Anda sampaikan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa dalam
komunikasi melalui case studies yang saya berbagi dengan Anda semua. Terima kasih.